Kita akan memasuki topik yang kedua yang berjudul Update Strategies in People with Obesity Management yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Nur Puji Ataslim MPH, spesialis gizi konsulen. Saya akan membawakan CV beliau terlebih dahulu. Profesor Dr. Nur Puji menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Universitas Hasanuddin (Unhas), lalu mengambil diploma Community Nutrition di UI, MPH Nutrition Universitas North Carolina USA, dan mengambil gelar profesornya di Unhas. Beliau juga bekerja sebagai Kepala Indonesian Society of Clinical Nutrition di PDGKI, lalu Chairman of SMF Clinical Nutrition Wahidin Sudirohusodo dan Hasanuddin University Hospital, Chairman of Center of Development Traditional Medicine Sulawesi Province, Chairman of Research and Community Service Sinet Academy Unhas, dan member of Food Security National Board Ministry of Agriculture Indonesia. Kepada Dr. Nur Puji, saya persilakan untuk topik berikutnya. Terima kasih, Dr. Maya. Saya bisa share screen? Baik, izinkan saya untuk membawakan presentasi berkaitan dengan update strategies in people with obesity management. Ya, saya diberi tugas oleh Prof. Acha untuk membawakan paper ini, di mana kita akan membahas mengenai klasifikasi obesitas, prevensi dari obesitas pada masa pandemik, bagaimana peran diet, exercise, dan lifestyle, kemudian bagaimana terapi behavior, dan yang terakhir bagaimana terapi, medikasi, dan surgery. Kemudian akan ditutup dengan konklusi. Jadi kalau kita lihat masalah obesitas ini bukan cuma satu hal yang harus kita tangani dengan baik, tetapi dia ini merupakan double burden dari malnutrisi secara global. Di mana kita lihat untuk anak-anak sendiri, ini 40 juta anak ini di bawah 5 tahun sudah obes, 131 ini juga antara 5 sampai 9 tahun juga obes, 207 juta ini adolesen, dan 2.000 juta ini ya 2.000 juta yang adults yang obes. Nah, kita lihat dari hal ini ada sekitar 613 juta wanita dengan anemi, dan kita bisa lihat ada sekitar 149 juta yang menderita stunting, dan kemudian 49 juta dengan wasting, ya ini luar biasa, dan 20,5 juta ini anak-anak lahir dengan berat badan kurang. Ini laporan dari WHO tahun 2019. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Bagaimana kita mendefinisikan obesitas? Jadi dalam hal ini dengan menggunakan body mass index atau indeks massa tubuh, kalau untuk orang-orang Eropa menggunakan overweight, ya lebih dari 25 kg per berat badan. Tapi untuk orang-orang Asia, kita menggunakan overweight bisa bila lebih dari 2/3 kg per berat badan, meter square. Nah, di sini juga secara clinical medicine, WHO mendefinisikan adalah kondisi di mana terjadi kelebihan lemak dalam tubuh yang mempengaruhi kesehatan. Jadi untuk itu, setelah dilakukan diagnosis itu harus berdasarkan cut-off point dengan asesmen resiko-resiko yang akan muncul dari BMI tersebut, ya. Jadi secara orang-orang klinis menggunakan indeks massa tubuh sebagai screening tool, dan diagnosis obesitas ini sebagai diagnosis klinik dan berdasarkan dari abnormal ya penumpukan lemak tubuh. Nah, apakah kita lihat di sini apa sebenarnya penyebabnya? Apa kaitan antara kesehatan dan lingkungan? Ya, kalau kita lihat di sini ternyata ini berkaitan dengan imbalance diet. Dalam hal ini rendahnya ya konsumsi sayur dan buah dan biji-bijian, ya, dan kita bisa lihat sendiri, dan inilah yang kita temukan dari laporan WHO pada tahun 2021. Di sini juga dikatakan ya bahwa dari laporan tersebut
kita lihat terjadi perubahan komposisi yang berkaitan dengan dietary, komposisi, dan berat badan. Dan pada tahun 2010 dan 2018 kita lihat peningkatan yang luar biasa, ya, orang-orang obes, ya, dalam hal ini, dan penyakit penyertanya mulai dari kanker, penyakit saluran cerna, ya, maupun stroke. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau kita lihat dari salah satu jurnal, ya, yang diterbitkan oleh Dubai Diabetes and Endocrinology Journal, dikatakan bahwa sini ditemukan yang paling banyak ini, ya, adanya eating habit yang tidak sehat, kemudian peningkatan dari biaya perawatan ataupun pengkonsumsi untuk makanan yang sehat, dan kemudian ada limitasi dari anggaran untuk pembiayaan makanan-makanan yang sehat, dan kemudian juga berkaitan dengan mental yang tadi dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Nah, dari konklusi yang ada dari paper ini, jurnal ini, bahwa kedua-duanya, orang dengan obesitas maupun healthcare profesional, ini menganggap ini ada perbedaan, ada mispersepsi antara keduanya, bagaimana diagnosis, mengidentifikasi, ataupun, ya, limitasi dari penanganan manajemen obesitas. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, ini bahwa orang-orang dengan obesitas ini sangat tergantung dari stigma dari masyarakat, bagaimana orang semua masyarakat tahu apa itu obesitas, tetapi orang-orang juga tahu apa itu obesogenic environment. Dan biasanya di sini people with obesitas ini langsung melakukan, ya, ini sudah ditentukan dengan IMT yang tinggi, konsultasi, kemudian dirujuk untuk melakukan treatment. Sedangkan untuk yang high care, di sini kita bisa lihat adanya persepsi mulai dari sampai bagaimana menangani, ya, penyakit tersebut. Nah, bagaimana update strategis untuk penanganan manajemen ini? Nah, ternyata dari hal ini kita bisa lihat, ya, mulai kita lihat adanya penimbunan lemak di bawah subcutaneous, yang ini disebabkan oleh positive fat balance, adanya disfungsi subcutaneous fat, akibatnya ini akan lebih jauh lagi bisa menyebabkan breast atau endometrial cancer, bisa menyebabkan osteoartritis, dan juga bisa menyebabkan dalam hal ini ekspansi dari ectopic ataupun adipose store, yang menyebabkan peningkatan lemak di faringeal, menyebabkan sleep apnea, dan juga meningkatkan portal free fatty acid dan interleukin 6 yang pada hati dan pada muscle maupun pada sel-sel pankreas, yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Nah, sekarang persoalannya, secara klinis, guideline untuk clinical practice untuk orang-orang dewasa, ini karena ini sangat dibutuhkan, di mana obesitas ini berdampak terhadap penurunan kesehatan, penurunan kualitas hidup, dan penurunan dari lama hidup. Dan kita bisa lihat di sini, BMI ini tidak, ya, dianggap sesuatu tool yang akurat untuk mengidentifikasi obesitas yang berkaitan dengan komplikasi. Jadi sekali lagi, hal-hal yang perlu diketahui pada kita untuk kita menangani obesitas ini, yang pertama-tama adalah menanyakan permisi, ya, ask permission, meminta izin pada penderita, ya, memberikan empati, bolehkah kita mendiskusikan berat badannya, kemudian kita mengukur, ya, melihat perjalanan penyakitnya, ya, dan kita menentukan klasifikasinya, apakah ada penyakit yang menyertai atau tidak. Setelah itu kita melakukan manajemen, dalam hal ini melakukan medical nutrition therapy dan menganjurkan exercise. Nah, kemudian itu jangan lupa, ya, memperhatikan secara psikologikal ataupun obat-obat yang diberikan, ataupun mungkin menganjurkan adanya bariatric surgery. Dan setelah itu, setelah disetujui, kita melakukan suatu kolaborasi secara personal dan untuk membimbing ataupun mendampingi pasien-pasien. Tentunya lebih banyak terapinya ini kita mengobati penyebab dasarnya dan fokusnya ke pasien center. Nah, kalau kita lihat di sini strategi ini, mulai dari kita bisa lihat untuk personalize, kita mengkaitkan antara diet dan nutrigenomic, dan kita memberikan bagaimana exercise yang tepat, bagaimana terapi behavior, bagaimana terapi obat-obatnya, ya, dan kemudian apakah dibutuhkan surgery atau tidak.
Nah, kita lihat yang pertama ini, kita lihat jelas setelah ditentukan indikasi dari obesitas, kita melakukan terapi, kemudian melakukan basic terapi dengan memberikan zat gizi, pengaturan gizi, exercise, dan perubahan behavior. Nah, kemudian kita lihat apakah kita melakukan suatu gastric balloon atau obat-obatan. Jika terapi sukses, ya ini ditemukan lebih dari 10% kurang berat badan. Jika gagal, ya di sini ya kita mengulangi dari basic terapi kembali. Ya, dan bisa gagal misalnya berat badan lebih dari 40, nah kita menganjurkan apakah dia mau masuk dalam surgery apa tidak. Nah, secara umum dikatakan ya dari body mass index tadi kita melakukan prevensi dengan memberikan pemilihan ya makanan yang sehat, kemudian melakukan restriksi energi, dan kemudian bagaimana memilih makanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan ya training behaviornya dan modifikasi dari lifestyle ini pada saat penderita sudah kita turunkan berat badannya. Nah, untuk itu ada beberapa hal ya kita lebih ke arah multimodal terapi dari gizi yang dikaitkan dengan exercise dan terapi behavior paling kurang 6 bulan melalui basic terapi dan mengharapkan kekurangan atau penurunan berat badan sekitar 4 sampai 5 kilo. Nah, kita lihat lagi bahwa untuk mendapatkan long term efek dari berat badan yang stabil, maka ada beberapa yang harus ditangani, yaitu problem ya bagi orang tersebut. Kita membutuhkan skill yang tepat, bagaimana kita mengurangi dikotomis dari pasien pikiran pasien tentang obesitas, mengurangi emosionalnya dan eating habit-nya, kemudian mengurangi makanannya, mengurangi juga disturb dari body image, dan kemudian menurunkan depresi. Dan yang paling penting adalah self-efficacy. Terapi obesitas yang dikeluarkan oleh Clinical Nutrition Assessment, ini ada 3, ya sekali lagi tetap dengan berkaitan yang kita sudah jelaskan tadi, berkaitan dengan nutrisi, exercise, ya, di mana kita ketahui bahwa rekomendasi yang baru ini dengan memberikan Mediterranean diet dan power training yang didampingi oleh coach partner. Dalam hal ini kita lihat yang diutamakan adalah balance nutrient, moderate calorie approach dengan memberikan ya low in saturated fat dan lebih banyak ke arah fruit, vegetable, and fiber. Dan ini ya dievaluasi dari satu meta-analisis menunjukkan bahwa DASH diet tadi ini lebih bagus mengontrol ya healthy diet pada orang-orang dengan obesitas. Berikutnya dengan tipe diet low and very low fat diet dengan high calorie approach, dan ternyata dalam hal ini kita memberikan lemak kurang dari 10 sampai paling banyak 19%. Ya, dalam hal ini ya ini bisa juga diberikan menyebabkan diet yang rendah dalam kalsium, dan tentunya ini evidence yang ditemukan itu moderate. Nah, untuk low energy density dalam hal ini kita tentukan bahwa diberikan very low density, ya lebih banyak ke buah dan sayur, non fat filled, ya, dan broad based soup, dan kemudian low density lebih banyak ke arah sayur dan buah, green, dan breakfastnya berupa sereal. Dan ini evidensinya lebih kuat karena merupakan suatu randomized clinical trial. Ya, Mediterranean style diet ini yang dianjurkan di sini di mana ditemukan bahwa di karakteristiknya itu dengan memberikan lemak 40-50% lemak yang unsaturated, ya. Di sini banyak yang merupakan sumber energi berasal dari monounsaturated fat, dan ini ya terutama dikonsumsi ya lebih banyak ke arah makanan-makanan yang berasal dari sayur buah, ya, legum dan nuts, kacang-kacangan. Ya, jadi dalam hal ini sumber minyaknya itu adalah saturated, ya, yang unsaturated, dan kemudian melimitasi ya daging merah, ya hanya beberapa kali saja per bulan, dan lebih banyak makan ikan ataupun unggas paling banyak 2 kali dalam 1 minggu. Low karbohidrat, high protein, dan high fat approach ini, ya, ini merupakan salah satu contoh dari Atkins New Diet Revolution, di mana di sini ditemukan bahwa mengkonsumsi karbohidrat kurang dari 20%, dan kita lihat bahwa ini mempromot
ya kehilangan berat badan yang sangat cepat, ya. Dan kita bisa lihat bahwa ini bisa kita lihat proses ketosis yang terjadi, ya, ini menurunkan nafsu makan, ya, dan ini juga bisa disebabkan oleh adanya kita mengkonsumsi tinggi saturated fat, low karbohidrat, vitamin, mineral, dan fiber. Dan ini tidak praktis untuk waktu yang lama. Ya. Dan ini evidence-nya, ya, kita lihat sangat rendah. Nah, metode yang paling baik itu apa? Apakah dengan low karbohidrat atau low fat? Nah, ternyata mekanisme yang terjadi jika kita mengkonsumsi high fat diet, maka yang akan terjadi ada perubahan dari mikrobiota, di mana terjadi ya mikrobiota vermiculate ini dari jumlahnya yang rendah ini akan naik, sebaliknya dari bifido dari jumlah yang tinggi akan menurun. Dan kita bisa lihat kemudian di sini ya akan terjadi penurunan dari AMPK ya, akan menurunkan oksidasi dari lemak. Dan kemudian dari adanya fasting tadi yang induce adipose factor ini menyebabkan ya peningkatan trigliserida terakumulasinya dan menurunkan juga di sini ya terjadinya lebih banyak jaringan lemak ya di sini pada otot dan pada hati. Nah, kita lihat juga di sini peningkatan dari akumulasi dari trigliserida juga ini akan juga kita bisa lihat menyebabkan yang menurunnya GLP. GLP-1 ini akan menyebabkan peningkatan dari resistensi insulin dan menyebabkan penurunan sekresi dari asam empedu. Nah, kita bisa lihat lebih jauh lagi ya, adanya penurunan dari peptida YY di sini. Ya, ini yang akan menyebabkan penurunan rasa kenyang di sini ya, dan ini juga yang akan berdampak ya pada orang-orang obesitas. Yang lain lagi kita bisa lihat di sini terjadi peningkatan lipogenesis, di mana ini melakukan melalui upregulasi dari asetil-CoA maupun dari fatty acid synthetases, dan kita bisa lihat juga terjadi aktivitas dari endokannabinoid dari sistem ya, yang menyebabkan rilisnya dari LPL sini ya, jadi akan jadi kerusakan dari epithelial intestine, dan kemudian akan terjadi modulasi dari peningkatan ataupun peningkatan imun respon yang melalui faktor-faktor dari inflamasi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa beberapa hasil meta-analisis yang dilakukan di sini antara low karbohidrat dengan low fat ini ya tidak ada perbedaan selama 6-12 bulan. Demikian untuk GOS juga demikian, tidak ada perbedaan. Nah, ini nanti ini oleh Biono setelah 12 bulan ya, ini ditentukan bahwa bisa dipertahankan ya nutrient supportnya. Nah, tipe-tipe diet ini kita bisa lihat di sini mulai dari high protein, ya glycemic load ataupun low sugar ataupun novelty diet, kesemuanya ini kita lihat jika kita melakukan high protein, moderat karbohidrat ataupun moderat fat approach, maka kita melakukan di sini contohnya the zone diet, sugar buster atau diet SALT. Jadi protein sekitar 25 sampai 40 dan ini evidence base-nya tinggi. Ya, strength-nya tinggi. Kalau glycemic load di sini ya contohnya diet Rob Thompson, fokus untuk low glycemic ya load food, dan ini kekuatannya rendah, evidence-nya rendah. Kalau low sugar di mana kita lihat lagi dari meta analisis di sini bahwa di sini menunjukkan konsumsi dari gula ini meningkatkan risiko terhadap obesitas dan tipe 2. Nah, untuk very low calorie diet dari sini ya ini misalnya health management resource program ataupun modiverse diet ya ataupun optiverse diet ini ditemukan dengan kalori sekitar 800 ya, dan ini membutuhkan supervisi dari tenaga medik ya. Ya, ini jangan untuk orang-orang yang mempunyai indeks massa tubuh lebih dari 30. Untuk weight loss ya online diet ini yang banyak sekali sekarang. Jadi melalui cyber diet, iDiet Watch atau iDiet ini, nah kita bisa lihat bagaimana efektivitas dari diet 3 approach. Ini merupakan suatu comparative analysis Mediterranean diet ini yang mulai dari yang pertama high protein diet ya meningkatkan safety. Kemudian kita lihat low carbohydrate ini menginjus ketogenesis, dan low fat diet mengurangi LDL,
Dan keempat, Mediterranean diet ini meningkatkan short chain fatty acid. Dan kelima, intervensi dari intermittent fasting selain menginjus ketogenesis juga meningkatkan metabolic marker. Nah, dalam hal ini dari baseline kita ya yang kita lakukan mulai dari mengurangi metabolisme sindrom ya, gejala-gejalanya, yang kemudian kita melakukan restriksi dalam hal ini ya, dan kita bisa lihat bahwa 10 jam ini ya pada metabolic syndrome akan mempromot penurunan berat badan. Dan kita bisa lihat lebih jauh lagi 10 hour restriksi ini bisa digunakan sebagai obat anti hipertensi. Nah, apa perbedaan antara intermittent dan fasting ya dengan kalori restriksi? Dua-dua ini sama ya, akan sama-sama menurunkan kalori, tetapi yang paling penting mereka dalam hal ini ya bisa ya meningkatkan stress respon, menurunkan tekanan darah, meningkatkan insulin sensitif, dan menurunkan kolesterol. Kedua-duanya ini berfungsi ya sangat baik pada orang-orang dengan ya, obesitas. Ya, dalam hal ini ya kini kita lihat pada intermittent tidak membatasi makanan yang kita makan, tetapi membatasi kapan kita bisa makan. Ya, dalam hal ini kita lihat setiap minggunya untuk eating pattern ya, intermittent fasting ini 1 atau 2 hari setiap minggu ya, bisa juga setiap hari. Jadi hanya makan pada jam-jam tertentu ya. Dan ini ada periode-periodenya. Dan kemudian bisa kita lihat ini ya ditemukan bahwa dari semua yang kita lakukan ini ditemukan pencapaian penurunan berat badan sekitar 7-10% ya melalui terapi ya behavior, di mana dilakukan monitoring terhadap asupan makanan dan physical activity, monitoring setiap berat badan mingguan, kemudian kita memberikan ya suatu catatan ya dari perubahan behavior serta memberikan juga feedback dari apa yang kita memberikan ke pasien. Nah, berikutnya ini yang saat ini sangat populer adalah nutrigenomic. Di mana nutrigenomic ini kita lihat ada kaitan dengan makanan, antara makanan dengan gen, antara makanan dan antar gen dengan makanan, kita kenal sebagai nutrigenetik ataupun nutrigenomic. Nah, kita bisa lihat ini sudah sangat populer ya, di mana dikatakan bahwa subjek dengan low protein intake dan peningkatan BMI alel dari FTO ini mempunyai nilai IMT yang tinggi. Ya, ini terutama ditemukan pada orang-orang Asia. Ini salah satu contoh ya efek dari personalized nutrition yang kita kenal dengan nutrigenomic, di mana dari hasil ini kita lihat ya gen variannya ini kalau NSP-nya dengan efek varian T dan A dan genotipnya CC, maka di sini tertulis bahwa orang ini normal, risiko normal untuk obesitas ya. Jadi indeks massa tubuh ini ya ini bisa dikurangi melalui exercise. Ya, ini ditemukan 3 dari 5 orang. Ini berdasarkan genetik varian. Nah, kalau yang semacam ini kita lihat ternyata ya dari hasil studi ditemukan bahwa homozygote genotype AA ini ya lebih cepat kehilangan berat badan dalam waktu 6 bulan dengan melakukan exercise yang continue atau exercise yang teratur atau reguler. Ya. Nah, sebaliknya untuk individu dengan yang membawa T alel ini sangat berisiko untuk terjadinya obesitas. Nah, ya, jadi rekomendasinya ini ya dibutuhkan ya spesialis ataupun diet program yang khusus. Nah, berikut lagi salah satu contoh di sini genotype type dalam hal ini yang melihat antara kaitan ya ekspresi dari neurotropin di mana efek variannya itu adalah J, dan kalau kita punya genotype AG maka ini average benefit dari exercise ini ditemukan berdasarkan profil tadi, ini kita mendapatkan benefit untuk melakukan
olahraga untuk menurunkan berat badan. Ya, jadi inilah yang bisa kita tentukan, kita temukan dari personal rekomendasi. Jadi saat ini pengobatan dari obesitas ini tidak bisa disamakan, tidak secara general, tetapi berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Ya, jadi adanya regular exercise ini sangat bagus ya, apalagi dalam bentuk moderat berapa kali per minggu, sekitar 155 menit ya ataupun 75 menit dengan aerobik activities, ini bisa menyebabkan ya penurunan berat badan. Contohnya seperti ini, hiking, sit up ya, terus weightlifting, jumping, push up ataupun squat. Ya, bagaimana dengan obat-obatan? Nah, obat-obatan sendiri kita lihat begitu banyak yang sudah dikeluarkan. Yang banyak di sini kita lihat, ini salah satu contoh yang saya tulis di sini ya, yang saya masukkan misalnya Orlistat, Xenical ya, ini sudah beberapa banyak yang digunakan untuk terapi obesitas, termasuk GLP-1 ya atau liraglutid ya, liraglutid. Dan kemudian juga ada non-androgenic drug di sini. Ini juga bisa digunakan untuk itu. Nah ini yang masih banyak yang kontraindikasi, sehingga untuk para teman sejawat ataupun dokter-dokter umum, sebaiknya penggunaan untuk obat-obat tadi ini harus mengkonsultasikan ke dokter yang spesialis ya, jika sudah berkaitan dengan adanya komplikasi. Nah, apakah pertanyaan berikutnya, apakah orang-orang obesitas ini membutuhkan suplementasi diet untuk kehilangan berat badan? Nah, kita bisa lihat ya beberapa ya, ini yang kita butuhkan dalam hal ini berdasarkan mekanismenya, misalnya kromium ya, karena efek dia mengurangi efek dari berat badan dan lemak tubuh, kemudian beta hidroksi, beta metilbutrat ini sebagai metabolit dari leucin di sini ya, karena bisa mempertahankan atau dari lean body mass ya. Dalam hal ini untuk manusia ini belum pernah dilaporkan ya. Kemudian kita bisa lihat lagi conjugative dari linolenic acid ya, karena bisa meminimalkan efek ya dari berat badan dan body mass. Untuk kalsium sendiri kita bisa lihat seperti ini, tidak ada efeknya yang dilaporkan ya, bahwa di sini adanya perubahan dari konstipasi ataupun adanya batu ginjal ya, yang bisa berinterferensi dengan zinc dan iron absorpsi jika dibutuhkan dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Kemudian green tea dalam hal ini ya, ini ditemukan hasilnya itu efeknya modest ya, moderat ini. Kemudian dengan green tea tadi di bawah, green coffee bean ini ternyata ini sama ya, sama dengan green tea. Nah, kemudian yang lain lagi adanya forskolin atau Plectranthus barbatus ini ditemukan bahwa bisa meningkatkan massa tulang dan serum testosteron pada orang-orang dengan overweight dan pada laki-laki. Ya, tetapi harus hati-hati, harus digunakan bersama untuk mencegah ya, ini pada perempuan-perempuan harus dihindari pada yang pregnant. Ya, jadi banyak sekali obat-obatan yang kita lihat, mulai dari hydroxytric acid, Yohimba atau Fodia, raspberry keton, arbuargam. Semuanya ini ya hasilnya tidak ada efek yang ditemukan untuk menurunkan berat badan. Nah, untuk chitosan sedikit sendiri, ini hasil penelitian ini hanya memberikan minimum efek, dan glukomanan ini ya hampir sama sekali tidak memberikan efek. Ya, untuk white kidney bean ya, ini ternyata ini dampaknya possible modest ya, dan jadi ini kurangnya perlu diberikan concern yang dilaporkan bagaimana kurang aman. Nah, bagaimana dengan surgery? Surgery dalam hal ini kita ingatkan kembali, ini hanya dilakukan bila ya berat badan lebih dari 40 ya, atau ya lebih dari 35. Di sini dengan melakukan bariatric surgery. Jadi ini harus dikonsul, di mana diharapkan penurunan berat badan sebanyak 5% ya, untuk dilakukan tindakan yang lebih jauh ya, karena sudah ada dampak terhadap kardiovaskuler
dan sudah ada komorbiditas. Jadi hati-hati dengan pada pasien-pasien yang semacam ini, ya. Dan untuk itu ada beberapa lagi dengan melakukan pemotongan dalam hal ini, ya, untuk lambung dengan LGB, terus RYGB maupun sleeve gastrectomy. Jadi ini weight loss-nya ini diharapkan dalam 1 tahun sekitar 14 ataupun sekitar 6, setelah 6 tahun sekitar 13. Jadi kalau kita lihat makin banyak yang dipotong dari rasternya, maka makin banyak lagi ya kehilangan berat badannya dalam waktu 1 sampai 6 tahun, ya. Jadi kalau LAGB ini low rate komplikasi, jadi ini long term weight loss, sedangkan untuk raw GB ini ya ini biasanya ya remisinya itu lebih cepat untuk tipe 2, ya. Jadi ini membutuhkan skill yang luar biasa kompleks, ya. Dan untuk itu ya ini hati-hati dengan adanya ulcer sesudahnya ataupun adanya penanganan, dan harus membutuhkan long term vitamin dan mineral suplementasi. Sedangkan untuk sleeve gastrectomy di sini ini secara signifikan menurunkan berat badan, ya. Namun demikian ini kita kehilangan banyak vitamin dan mineral, dan kemudian ini terjadi ya harus hati-hati dengan komplikasi ya yang mungkin muncul. Ya ini ya kita lihat kalau untuk yang pertama tadi ya hanya memotong mengikat di sebelah atas, yang ini mereksesi ya sebagian ya dengan ini gastric sleeve, dan yang terakhir ini melakukan RWGB dengan memotong ya dan menyambung langsung ke usus. Ya. Jadi sebagai summary dari ini ya yang kita ketahui, yang kita takuti adalah pada terapi ataupun penurunan berat badan dan treatment dari kardiovaskuler ya yang orang-orang yang berisiko, kita harus ingat adanya negatif kardiovaskular efek yang bisa terjadi dari keto diet, ya ini harus diperhatikan. Jadi ketogenic diet itu dengan low carbohydrate diet, hati-hati dengan efek terhadap kardiovaskuler. Dan ini kita terakhir berbicara mengenai paradoks ya obesity. Obesity ini kita tahu ya ini di mana terjadi inflamasi yang kronik ya yang naik, dan juga biasa ditemukan juga akut inflamasi yang rendah, ataupun adanya secara umum adalah physiological reserve dari kolesterol, lipid, dan neutrophil function yang meningkat. Maka mekanismenya di sini kita lihat peningkatan TNF-alpha ya maupun terjadi peningkatan CRP, dan ini menyebabkan insulin resisten dalam waktu yang lama akan menyebabkan diabetes dan kardiovaskuler. Sedangkan dalam waktu yang pendek adanya inflamasi atau adanya perubahan secara fisiologis akan menyebabkan orang-orang ini sangat susceptible terhadap infeksi, dan kemungkinan besar bila terjadi endotoxin binding adrenal steroid sintesis di ICU bisa meningkat menurunkan ini ya kematian. Nah, kita lihat sebagai conclusion ya apa yang harus kita lakukan, meningkatkan teknik ya dalam hal ini mulai dengan melalui saluran cerna ya, mengatur absorpsinya, bagaimana kita bisa melihat apa yang sudah terjadi yang dilaporkan secara epidemik. Jadi implementasi dari strategi manajemen ini ya bisa berdasarkan web-based platform ya ataupun melalui mobile device yang bisa sekarang sama saat ini diikuti oleh para orang-orang yang menderita obes. Saya kira itu yang saya bisa berikan. Terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator.